gue nggak mau ada korban jiwa lagi bang. Dari atas nama sepak bola Indonesia apapun itu ya, ada korban nggak mau. Itu selalu doa semoga tahun depan nggak ada korban. Itu paling utama di atas prestasi apapun menurutku. Itu udah prestasi nomor 1. Merinding gua. Serius. Serius merinding gua. Ya semoga kalau ini kan udah dekat ya. Semoga sebelum kita meninggal bisa nonton timnas Indonesia di Piala Dunia Amin sih. ya Allah. Amin. Serius itu. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Sulit memang menyikapi Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, tapi itu sebuah takdir yang harus kita terima. Tinggal bagaimana nanti federasi menyikapinya untuk bisa lebih bagus lagi di masa-masa yang akan datang. Sok-sok bijak ya, padahal sedih tetap. Kali ini gue ditemani oleh salah satu podcaster, supporter, terbaik lah pokoknya. Dapat piala pokoknya, kalahin gua soalnya. Trivan Radita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gua harus fair dong, mendatangkan yang juara ya nggak? Gua mamatnya nggak ada nih. Polling. Sehat bro. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya udah datang ya. Aman. Susah jadwalnya nih. Enggak. Gimana kalau lihat Indonesia gagal Piala Dunia sudah diprediksi oleh Ripan atau belum? Sebetulnya kalau untuk gagalnya kita udah tahu ya, sering nonton Indonesia di final gagal gitu. AFF. Ya apapun itu, AFF, SEA Games, Piala Tiger dari zaman dulu kali. Kayaknya kita hampir sama deh nontonnya, dari SEA Games 97 gagal. Iya. Timeline-nya tuh hampir sama tuh. 2000 Tiger, 2002 di Jakarta. Iya. Ya terus kesini lah 2016 Boas Solosa dan kawan-kawan. Kalau kemarin sebetulnya dari awal bahwa ini kualifikasi Piala Dunia, kayaknya agak sulit ya kita lolos Piala Dunia. Cuman ketika prosesnya terus berlanjut, wah ini harapannya kayaknya ada deh gitu. Harapannya ada. Bahkan kita hampir di round 3 ya. Itu kalau nggak kepleset kayaknya bisa deh gitu. 2 besar di bawah Jepang gitu. Australia kita bersaing lah. Round 3 ya? Iya, round 3. Akhirnya ke round 4 kita bersaing lagi di situ, dan yang akhirnya di akhir itu yang tinggal 3, Irak, Arab, dan Indonesia. Gue sih masih berharap ada satu kemenangan untuk setidaknya nafasnya panjang ke round 5 gitu. Tapi sayang banget ya. Yang lawan Arab sih yang sangat disayangkan, bahwa Arabnya tuh biasa-biasa aja sebetulnya. Setuju. Dan secara track record kita tuh 2 kali lawan Arab tidak kalah kan. Dan di situ jeleknya kita pun masih bisa nyetak 2 gol. Kita tampil jelek tuh masih bisa nyetak 2 gol gitu. Artinya gimana kalau tampil baik nih gitu. Wah sialan banget itu sih. Kalau lawan Irak memang udah bagus dari awal. Irak tuh emang udah menurutku Irak tuh lebih bagus daripada Arab Saudi loh, secara kecepatan, secara determinasi, rekor dan sebagainya gitu. Tapi pas lawan Irak pun sempat babak pertama bagus dan kecolongan babak kedua. Minimal seri tadinya kalau biasa kan hitung-hitungan gembel kita ya. Seri ntar Irak lawan Arabnya selisih 2 gol, mereka kalah nih. Kita masih bisa lolos nih ke babak selanjutnya tetap. Tapi ya itu akhirnya ada gol terjadi, kecolongan, dan cara kalahnya sih yang menurutku di 2 pertandingan akhir, dan ada proses-proses pergantian pelatih dan sebagainya, itu cara itunya sih yang gitu. Andai itu tidak terjadi, mungkin masih ada harapan setidaknya ke babak ke-5 sih. Oke, kita coba hilangkan. Lu sepakat sama gue lah, gue juga sepakat sama lu bahwa Sintayong diganti itu menjadi awal mula ketidakyakinan dan akhirnya kesampaian atau terwujud tidak muncul. Bagaimana dengan 2 pertandingan itu? Apakah murni lu lihat itu strategi yang salah, pemain terbaik yang ditampilkan, atau seperti apa? Kalau saya sih ngelihatnya Patrick Kluivert itu datang dengan, memang pelatih kan selalu punya skema masing-masing ya. Betul. Misalnya Theo pegang tim gitu. Gue pengennya 3-4-3, punya skema itulah. Amorim punya skema itulah. Kenapa Amorim ya? Dengan itu. Terus gue datang dengan skema 5-4-1. Gue tetap 5-4-1 gitu. Nah, aku tuh melihat Patrick Kluivert punya DNA 4-3-3, dan mungkin itu diajarkan dari nenek moyang di Belanda mungkin ya, dengan DNA menyerang, DNA possession, DNA pegang bola gitu. Itu terjadi ketika lawan Australia kan. Dia datang langsung mengubah tuh. Tadinya kan 3 back kita udah pakem sama Sintayong ya, Jai Insas, Justin Hubner, Rizky Ridho di situ. Kemudian diubah dengan pegang bola dengan garis pertahanan tinggi tuh. Di awal-awal kita bagus sampai akhirnya dapat penalti, Struijk dijatuhkan di situ, gagal. Tapi setelah itu kelihatan kan ancur-ancuran bahwa kita nggak terbiasa main di pola kayak gitu. Nah kemudian
karena tekanan publik dan sebagainya, bergantilah dia ke 3 back lagi. Mainkan lagi pola yang sejauh ini sudah memenangkan Indonesia sampai ke babak itu kan. Nah, di FIFA Matchday terakhir, sebelum tryout, sebelum 2 pertandingan lawan Arab dan Irak, Patrick mencoba lagi ke 4 back lagi loh. Kayak DNA-nya dia tuh, ke DNA bahwa gue punya pola pakem kayak gini gitu. Dengan Kevin Dix di tengah, Jay Inces di tengah, 4 back di sebelah kanan, Jacob sebelah kiri, Dan James itu kan sudah diuji cobakan sebetulnya. Kita kan sempat bertanya-tanya, apa jangan-jangan dia mau main kayak gini nih gitu. Apa ini cuma opsi aja, ternyata ini yang dimainkan gitu. Dan lawan Arab itu sangat hancur-hancuran sih menurutku. Jarak antar pemain, antar lininya jauh, terus ya nggak berjalan lah dengan kejebolan 3 gol ya. Walaupun kita masih bisa mencetak gol, menurutku masih bisa mencetak gol itu poin yang poin agak aneh di tengah mainnya jelek, tapi masih bisa nyetak gol. Nah, di lawan Irak diperbaiki, cuman ya itu kenapa nggak tahu kita tuh tidak bisa pernah membongkar, tidak bisa menemukan cara mencetak gol. Menurutku sejak era Kluivert datang tuh kita belum pernah punya cara mencetak gol deh. Nggak ada opsi itu gitu. Ya, cuma 2 orang yang bisa ciptakan gol dalam pertandingan resmi. Hanya Kevin Dix dan juga hanya Ole. Iya, dan secara open play juga jarang terjadi peluang-peluang yang probabilitas mencetak golnya tinggi gitu. Yang kombinasi-kombinasi, kalau bukan yang membandingkan ya, kalau zaman Sintayong kan kita nunggu low block di belakang untuk menciptakan ruang. Kan orang-orang kayak Ragnar itu dia pelari-pelari yang butuh space di 30. Counter ya? Iya. Dia dengan bolanya bagus, with the ball bagus. Nah, ketika kita main garis pertahanan tinggi kan tidak terjadi tuh si space itu tuh nggak ada tuh. Langsung ada back di situ, langsung naruh back. Jadi tetap harus dibalikin bolanya, atau kalau mau 1v1 gitu agak susah gitu. Jadi Patrick seperti tidak tahu cara mengakomodir tim ini tuh bagaimana sih gitu. Cara memainkan mereka ini secara karakter tuh gimana. Ditambah kayaknya dia juga belum terlalu tahu lawannya ya. Kan kita harus tahu lawan Arab tuh seperti apa, lawan Irak tuh karakternya seperti apa gitu. Jepang, sekelas Jepang yang dia main bola position bisa banget kalau dia mau niat. Tapi kalau Arab dia tuh nahan, Bang. Betul. Arab tuh Jepang tuh nunggu Arab pegang bola karena dia tahu bahwa Arab tuh kalau pegang bola juga nggak bagus-bagus amat kok. Pasti nggak bagus, finishing dia jelek aja gitu. Jadi Jepang ketika lawan Arab, bahkan Australia ketika lawan Arab dia nggak pegang bola, dia suruh Arab yang pegang bola tuh. Karena mereka tahu bahwa Arab tuh suruh pegang bola, ntar kita counter aja selesai. Nah, ketika lawan Arab kan kita malah kita yang pegang bola tuh abis-abisan tuh. Habis itu kita di counter ya gitu. Dan apa sih memang Emil nggak main, Kevin Verdo nggak main. Kayaknya semesta ini tidak mendukung Indonesia menang lawan Arab Saudi. Ya, itu juga hal lain ya, bahwa ada beberapa pemain kunci kita yang Emil lagi bagus di Serie A, tiba-tiba dia nggak bisa main di akhir. Ada Martin Pas dengan kondisi yang tidak terlalu bugar, oleh Romeni tidak terlalu bugar gitu. Jadi memang di akhir-akhir kondisinya sangat tidak ideal. Cuman setidaknya kalau kita mempelajari lawan aja, mungkin nggak kalah di match awal itu bisa membuat secara psikologis kita match lawan Irak itu bisa mati-matian banget gitu. Dan gue nggak ngelihat ada unsur mati-matian yang siap tempur di lapangan gitu. Timnya Diego Simeone, Atletico tuh walaupun kalah mereka tuh tahu gitu cara bersikap di lapangan, siap tempurnya tuh kayak gimana. Atau zaman era Sintayong, fighting spiritnya gila sih. Gitu. Itu sih yang sayang, klimaksnya tuh anti klimaks. Dan kita emang setuju ya, awalnya kita nggak yakin masuk Piala Dunia dong. Begitu perjalanannya kok semakin baik ya. Ekspektasi kita semakin tinggi. Semakin mendekat. Dan setuju nggak? Iya, betul. Ketika kita bisa nahan seri Arab, nahan seri Australia, menang atas Bahrain tuh, kita dulu kalau lawan Bahrain tuh kayaknya udah kalah aja. Ini tiba-tiba kita lawan Bahrain yakin menang, lawan China yakin menang. Mentalitas dari mana tiba-tiba kita bisa secara level naik gitu. Ya, jadi akhirnya nggak salah juga ekspektasi kita jadi tinggi juga di match-match akhir ini kan. Ya, sebagai podcaster yang selalu bicara tentang sepak bola, kecewa nggak ketika Sintayong ini kita mundur jauh ya? Sintayong diganti. Apakah itu langsung mempengaruhi ekspektasi Ripan untuk melihat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia? Kalau melihat awalnya dulu ya, yang ketika diganti kan ada alasan 1, 2, dan 3 alasan tuh. Secara kultur, bahwa pemain-pemain diaspora ini kultur Belanda, diletakkan orang Belanda juga untuk biar ngeblend dan sebagainya kan. Terus Ketua Umum juga bilang bahwa ini probabilitasnya semakin kita mencari probabilitas yang paling tinggi untuk mendekati Piala Dunia dan sebagainya. Ketika itu terjadi sih, pada akhirnya saya mencoba memahami mungkin oleh Patrick dengan sebagian besar darah Belanda ini mungkin bisa jadi ngeblend ya. Ternyata enggak juga kan gitu. Jadi kalau dibilang kecewa, bagiku dinamika dalam sepak bola ada pergantian pelatih 1 dan 2, fine lah, oke lah. Cuman ketika dia jadi dari 0 lagi tuh yang ini mah dari 0 lagi nih. Jadi puzzle yang udah dulu kan sebelumnya puzzle-nya Sintayong tuh tinggal dapat oleh Romeni. Striker. Iya, tinggal dapat nomor 9 kan. Dan
Dan itu tuh akhirnya dapat di Ole gitu. Di beberapa bulan kemudian ada Ole Romani datang. Iya. Nah, ketika Patrick datang itu tuh kayak diulang lagi loh. Dia mencari lagi formasi, dia mencari lagi pemain-pemain yang cocok lagi gitu. Lah, ini jadi 0 lagi. Jadi kita riset lagi di 0 ketika gigi itu udah gigi 4 gitu, udah di atas tuh. Kita udah di match-match akhir. Jadi kalau kecewa ya sekarang jadi kecewa ya ketika coba waktu itu STI aja tahu kayak gini gitu. Dan targetnya memang bisa lolos dari ronde 3 ya. Iya. Sebagai runner-up-nya Jepang. Iya, harusnya. Kalau melihat dinamika grup saat itu yang Arab Saudi startnya ancur-ancuran dengan Roberto Mancini, dia kan ganti juga, Australia juga nggak bagus-bagus. Australia kan bagusnya pas akhir-akhir tuh. Kalau ngelihat saat itu kita bisa stabil di situ, mungkin di runner up bisa deh. Atau cuma beda 1 gitu ke runner up. Ya, sudah menjadi bubur. Iya. Tapi ini siapa yang bertanggung jawab kalau menurut Ripan dengan kegagalan Indonesia masuk Piala Dunia? Ya. Ya itu dia lah yang pernah. Nah, jadi hese ngomongnya. Teman-teman tahu lah. Oke, gue lebih singkat lagi. Apakah Patrick Kluivert menurut Ripan harus keluar, out? Kalau melihat progres, setidaknya secara profile ya di 3 ini deh, di satu grup yang 3 ada Irak, ada Arab Saudi dan ada Indonesia. Secara pengalaman melatih di level tertinggi, memang Patrick yang paling ini kan, bahkan dengan Sintayong pun gitu. Sintayong setidak-tidaknya dia pelatih tim di Piala Dunia gitu, sudah melatih ini itu. Patrick kan kita juga belum tahu ya rekam selain Curacao dia pernah melatih apa aja, bagaimana-bagaimananya gitu. Menurutku tim Indonesia apalagi dengan tim yang sekarang yang masih bisa punya kemampuan untuk berkembang lagi kan, kayak Jay Inces secara usia masih pada bisa semua tuh, Jay, Rizky Ridho, Ole Romani dan sebagainya. Kayaknya membutuhkan pelatih yang secara pengalaman sudah malang melintang di level internasional, terutama level Asia dulu, karena kan kita kualifikasinya bakal di Asia nih, banyak ketemu tim Asia, banyak ketemu tim Asia Tenggara yang sudah tahu kultur Asia, yang sudah tahu kultur Asia Tenggara, yang punya pengalaman tingkat tinggi di level itu, menurutku itu sih. Jadi Patrick belum ada di level itu menurut saya. Dengan segala hormat ya, maksudnya dengan segala hormat, dia pemain bagus, dia main di Piala Dunia, dia adalah striker Barcelona dulunya dan sebagainya. Cuman kalau untuk pelatih, bahkan Sintayong pengalamannya lebih banyak daripada itu. Iya, untuk di level Piala Dunia ya? Iya, untuk level itu. Lebih tinggi levelnya? Iya. Oke, kalau gua masih gemeter kalau ngomong timnas. Saat ini pasti masih ada AFC U2027. Piala Asia ya. Piala Asia 2027 sama mau nggak mau Piala Dunia 2030. Tapi kualifikasi pasti 2028 udah mulai. Iya. Peluang kita seperti apa ke depannya? Apakah mimpi yang orang katakan, udahlah kita tunggu 4 tahun lagi. Masih 5 tahun lagi loh. Sekarang 2025, masih 2030. Betul. Pemain-pemain naturalisasi kita sudah semakin tua. Liga kita, masih bobrok. Dalam arti belum bisa menghasilkan pemain yang kualitasnya seperti Ripan pengen langsung ada di level yang sama dengan diaspora. Iya. Bagaimana? Masih ada peluangkah kita 2030? Kalau melihat potensi, lagi-lagi melihat potensi, beberapa hari kemarin ketika kita gagal, ada beberapa media juga kan yang ini usia mereka ketika 2030 nanti gitu. Kayak Martin Pas sama Emil aja masih di 31 32, masih itu level untuk kiper masih level yang aman lah. Artinya kalau mereka bisa menjaga kondisi, mereka akan tampil lagi dengan usia cukup matang. Ya mungkin ditambah ntar beberapa ada yang naik-naik juga kan dari junior, dari liga dan dari sebagainya. Kemudian Jay Inces masih aman. Ole Romani masih aman. Verdong masih aman. Mungkin yang nggak aman di sebelah kanan ada Kevin Dick dan Sandy Walsh ya udah 3-3-3-4 tuh 2030. Kemudian masih ada Ivar Jenner dan sebagainya. Artinya ini jika ditambah national pool yang di bawah-bawah kan kita masih punya U23 nih. Masih ada Jan Schreven dan teman-temannya, masih ada Donitri dan kawan-kawan juga siap-siapnya dulu ke atas kan mereka. Kalau secara sumber daya aku masih yakin. Masih yakin ya? Karena ini aja tim yang sekarang itu tim dengan formasi yang sekarang dan komposisi yang sekarang itu bisa nembus sampai round 4. Mereka belum pernah punya pengalaman sebelumnya sampai round 4 bahkan. Nah, sekarang mereka 2030 nanti udah punya pengalaman ini kan. Di kualifikasi yang saat ini tuh akan jadi pengalaman di nanti gitu. Mereka udah punya pengalaman menghadapi match genting, match besar. Jadi kalau secara potensi punya, nah tinggal juru racik menurutku. Pelatih ya? Harus punya pengalaman Balik dulu. Lagi pelatih. Iya betul. Karena beda untuk partai-partai genting kan detail-detail kecil tuh sangat berpengaruh kayak gitu. Terus bagaimana cara mengatasi pura-pura cederanya para negara-negara timur gitu kan. Itu tuh emang harus, kita nggak bisa cuma mempelajari tim kita doang gitu. Tim lawan tuh harus dipelajari. Sebagai catatan ya, Souto, pelatih futsal Indonesia. Hector Souto. Dia tuh
karena gue pernah ngundang Iqbal Iskandar ya, kapten futsal. Itu the best tuh, pemain. Kapten futsal dari Bogor itu. Dia tuh bilang Soto tuh lebih banyak meetingnya daripada latihannya. Betul. Jadi dia bisa meeting 4 jam sehari. Cuman mempelajari, misal Indonesia melawan Korea, misal mau main nih futsal. Dia tuh pelajari kiper, kaki terkuatnya di sebelah kiri. Nanti berarti arahinnya ke sebelah sini. Pivotnya sebelah kiri. Soto tuh mempelajari lawan ketika H-2, H-3 tuh bisa 4 jam sekali. Artinya dia tuh nggak cuman fokus di bagaimana kekuatan Indonesia, bagaimana kekuatan lawan juga. Nah, menurutku kalau kayak Sintayong kan dia udah tahu ya kultur Asia seperti apa, setidak-tidaknya di luar kepala walaupun tidak dianalisa sangat ini. Nah, kalaupun ada pelatih dari Korea atau di luar Asia, aku sih pengen yang dia udah siap dengan mempelajari lawan juga, mempelajari kultur, mempelajari wasit juga, bagaimana Asia Tenggara, seperti itulah. Dan dia mau tinggal di Indonesia juga ya, dalam arti mempelajari kultur pemain kita dan Liga iyalah, kita. Nonton Liga Indonesia juga, dia harus ya kayak gitu juga tentu lah. Karena sebetulnya di Liga kita itu memang Liga kita belum bagus, tapi banyak materi-materi bagus yang bisa diambil. Iya, pasti itu. Untuk melengkapi udah pasti ada di situ dan dia harus nonton. Nah, kalau tadi pertanyaan bagaimana Piala Asia, lagi-lagi potensi kita kuat loh, benar serius. Atau kadang gue suka mikir ya, ini tim ini turunin di AFF deh. Gue pengen sekali-sekali nonton. Lu arah langsung ini. Tapi kan belum tentu juga ya. Ya tapi ya. Kadang bilang kalau nggak juara tensin ini. Mainin JIS nggak juara tensin. Tapi kan kadang gue pengen coba deh JIS main AFF gitu. Terus walaupun secara kalender emang nggak mungkin ya. Ini kan nggak sesuai kalender FIFA dan sebagainya. Cuman kadang pengen juga gitu ngelihat ngangkat piala kayak gitu. Cuma kalau Piala Asia sih udah itu kan berarti udah bisa main tuh semua pemain yang ada di Serie A dan sebagainya. Potensi ada, ini minimal lolos grup mah harusnya bisa. 8 besar mungkin bisa, tergantung nanti kita di grup sama siapa. Iya. Dan bracketnya enak kan nih. Kalau memang lancar saya feel insya Allah ya bisa ya. Iya, kalau bracketnya bagus, 16 besar mah kepegang. Iya. Lagi-lagi ini pelatih harus mempelajari bagaimana kultur sepak bola Asia ini terlihat mudah, tapi kan Roberto Mancini juga nggak bisa menaklukkan Arab gitu. Betul. Rosier juga susah. Siapa? Marcelo Lippi, juara dunia 2006. Iya. Dengan pemain-pemain favoritnya Bang Tio tuh. Ada Francesco Totti di situ. Datang ke Asia bingung dia. Bingung, Bang. Ya. Terlalu apa ya? Banyak kepentingan kali ya AFC. Banyak hal lah ya, banyak hal yang harus dipelajari dan kita nggak boleh cengeng terhadap itu kan. Maksudnya kita juga harus dihadapi hal-hal kayak gitu. Makanya banyak yang pengamat yang bilang, senior pengurus PSSI bilang harusnya PSSI sekarang itu terjun juga di AFC. Jadi punya kaki di AFC. Kita kan nggak punya. Iya, kita hanya di AFF. Itu di non teknisnya ya. Iya, non teknisnya. Kita harus juga bergerak juga di situ juga ya mungkin. Jadi semua sektor diperkuat lah. Bisa tiba-tiba round ke-5 main di Arab kan itu juga aneh juga kan. Tapi ya itu lagi-lagi pelatih udah harus mempersiapkan yang hal-hal detail gitunya tuh. Hal-hal kita dimasukin. Tetap memegang Indonesia untuk 2027? Menurutku enggak sih. Mumpung ini waktunya justru. Mumpung ini waktunya bahwa oke, katakanlah dia gagal membawa tim ini, gagal berprogres. Dicari lagi aja, terus kita tes di 2027 pelatih ini gitu. Kan ada 2 tahun, 1 tahun setengah lah seenggaknya buat ke situ gitu. Tapi anomali nggak buat Indonesia? Menang dipecat, kalah dipertahankan. Bisa jadi di Indonesia loh. Kalah lagi, menang nih lawan Arab Saudi dipecat. Iya. Gagal masuk Piala Dunia dipertahankan. Anomali ini yang gue takutin. Iya, tapi kalau misalnya melihatnya objektif ya secara fair-fairan dan secara dalam tanda kutip ya kita tanda tangan kontrak kerja gitu. Ini kan hitungannya gagal dalam bekerja gitu dan profesional aja nggak apa-apa dan dinamis aja kan. Pelatih kan banyak yang keluar masuk gara-gara gagal dan menangnya wajar aja gitu. Betul. Gitu. Oke, itu tim nasional. Jadi kita sepakat ya kalau pelatihnya diganti dan punya karakteristik yang lebih bagus, CV lebih bagus lah. Dan tahu sepak bola Asia, insya Allah kita bisa lah ya. Pemain-pemain ini masih bisa membantu kita lolos ke Piala Dunia lah. Meskipun nanti di Piala Dunia mungkin nggak main, tapi at least dalam 2 tahun sebelumnya tuh membantu timnas ini untuk lolos ke Spanyol, Maroko, Portugal 2030. Ya, terdekatnya Piala Asia ya. Piala Asia ini dengan materi yang saat ini udah cukup kuat sih sebetulnya. Prime 24, 25 bahkan. Itu udah sangat prime secara fisik kuat. Secara mentalitas mereka udah menghadapi match-match genting di sekarang nih, melawan Irak, melawan Arab, melawan Australia, Jepang bahkan gitu. Jadi di Piala Asia ini tim ini udah punya pengalaman gitu. Sayang kalau tidak diimbangi dengan pelatih yang punya pengalaman. Oke, sepakat kita harus pengalaman di Asia ya, maksudnya bukan yang dia jago. Lagi-lagi belajar dari kasus Mancini juga, dia tidak bisa menaklukkan Arab Saudi gitu. Dia harus punya tahu kultur Asia. Dan bahkan Asia Tenggara, karena kan kita bakal menghadapi Thailand dan Singapura dan sebagainya juga kan gitu. Makanya hari ini gue bikin status,
Gue tag Pak Prabowo sama Pak Erick Thohir. Gue bilang sebaiknya kalau pelatih baru Asia aja, yang tahu kultur sepak bola. Jangan Eropa tapi nggak ngerti, ya percuma. Ya kalaupun Eropa yang ngerti kultur lah, yang ngerti kultur. Kalau nggak mau belajar lah ya. Iya mau belajar banyak lah, betul. Oke, kalau dari tim nasional, tentunya kan butuh kompetisi yang bagus nih. Di mata Rifan itu seperti apa sih Liga 1 kita? Apakah sudah bagus, lebih bagus daripada zaman dulu? Kalau gue terakhir 2009-2010 Liga 1 tuh enak banget dilihat. Sriwijaya, Persipura itu kayaknya pemain asingnya juga bagus. Liga kita lagi bagus-bagus ya. Sekarang menurut gue ada penurunan kualitas sehingga tidak banyak pemain yang bisa diambil oleh pelatih nasional ke tim nasional senior kita. Kalau liga masalahnya lagi ya. Liga sekarang kan kita nggak ngambil pemain dari liga sekarang ya. Maksudnya lu liga mau dibagusin ngambilnya. Iya. Oke. Maksudnya kan kalau dulu bagus-bagusan main di liga tuh buat dilirik timnas maksudnya. Iya. Sekarang juga agak susah juga tuh bagus. Yang pertama, tapi kalau misalnya kita lihat positifnya dulu ya. Yang pertama dari Liga Indonesia yang sekarang, positifnya adalah jadwal sudah menyesuaikan dengan kalender FIFA. Rapi. Artinya kalau dulu kan FIFA Matchday tapi Liga masih main. Sekarang FIFA Matchday ikut berhenti nih. Yeah. Sama itu udah oke tuh secara penjadwalan. Yeah. Terus ada VAR di situ cukup membantu juga. Yeah. Kualitas, kalau secara kualitas belum seideal itu ya. Cuman karena ini untuk mengakomodir tim-tim yang lolos ke Asia, jadi dibuatlah regulasi 11 pemain asing karena untuk bersaing di Asia. Kalau katakanlah tolak ukurnya ada di Persib sekarang cukup dibilang berhasil karena Persib juga sampai podcast ini tayang di 2 match awal udah dapat 4 poin ya, 1 menang 1 imbang. Menang away lagi. Iya, tapi jika goalsnya adalah buat ke timnas, ini memang agak sulit nih. Pemain-pemain lokal kan tidak dapat jam, agak susah dapat jam. Ya artinya yang bakal dapat jam itu cuma yang lu jago banget atau lu muda banget U23 nih jatahnya nih. Kalau selain itu kalau yang tengah-tengah itu agak susah tuh. Kompetisinya nggak ada kompetisi kedua kayak Copa atau itu kan nggak ada gitu. Jadi Liga sekarang belum mengakomodir untuk jika kita pengen goalsnya buat tim nasional. Kalau aku gitu. Kalau pengen nyari pemain buat tim nasional itu agak susah karena yang main pasti itu aja. Persija pasti Rizky Ridho. Persib yang bisa lolos Beckham, Malut yang Yakub Sayuri yang bisa lolos. Sisanya tuh pasti nggak kelihatan untuk bersaing karena dia pasti duduk di bench dulu nih nunggu pemain-pemain asing ini. Asing kan cuma bisa 7. 2 di bench, 2 di nggak pakaian kan. Nah, yang 2 nggak pakaian ini kalau ada yang cedera, lu bakal ada di lapangan juga gitu. Nah, untuk lokal itu beneran agak sulit berjuang sih. Dan kayaknya pelatih juga nggak akan mungkin ngambil dari Liga 2 tuh sih. Ya mungkin aja sih, dulu pernah ada beberapa kasus yang dari Liga 2, cuman kayaknya agak sulit lah gitu. Jadi kalau tujuannya timnas, Liga ini belum, Liga dan timnas ini lagi nggak sinkron sebetulnya nih. Ini tuh bukan tujuannya timnas kayaknya, tujuannya udah klub-klub aja udah. Tapi kalau lihat cara Sintayong dulu memegang 3 tim nasional dengan satu baris benang merah yang bagus ya, U19, U23 sama senior. Ini banyak pemain Liga 1 yang dipercaya, diberikan kesempatan. Tapi di Patrick Kluivert sepertinya enggak. Apakah ini menjadi mulai dari nol lagi? Seperti apa? Kalau Sintayong pegang 3 kelompok umur itu karena dia kan dulu pengen bikin usia tim ini panjang secara usia dan itu terbukti. Kayak Arkan Fikri sekarang masih ada di situ dan bisa ke senior. Di U23-nya pun dia masih jadi pemain senior bahkan gitu. Lino, tim SEA Games yang juara medali emas itu kan itu timnya Sintayong juga kan yang disempurnakan oleh Indra Safri dan sebagainya. Kalau Sintayong memang membuat jalur sendiri sebetulnya menurutku di timnas itu dari kelompok umur. Dia delegasi ya? Iya, dia delegasi juga ke Coach Nova kan, ke yang dia percayalah gitu. Dan sampai saat ini masih terbukti, bahkan tim ini umurnya masih bisa sampai 2030 kan. Tim yang dibangun Sintayong sampai kelompok usia dulu 17 berarti ya? 17. Iya. Nah, kalau misalnya Patrick justru kebalikannya, justru Patrick itu nonton Liga Indonesia loh. Dia makanya dia mau ada Yakob di situ. Ada Marklock, dia Beckham. Ada Beckham Putra, dia Patrick itu cukup nonton Liga Indonesia menurutku. Justru STY yang jarang nonton Liga Indonesia. Cuman STY itu kayak punya national pool muda disatuin di satu kotaknya dia gitu. Jadi liga mau kayak gimana dia udah punya kotak sendiri nih yang akan dipanggil terus gitu. Jadi perbedaan cara aja sih. Kalau Kluivert justru dia menonton liga menurutku. Oke. Tapi ini harusnya nontonnya dari Sabang sampai Merauke ya, jangan hanya di beberapa pertandingan saja, harusnya. Iya, idealnya begitu. Makanya kalau mau riset dan sekarang ini waktunya nih. Betul. Kalau mau riset ya.
Lu cari pelatih, lu ngobrol. Tapi lu tinggal di sini ya, nonton deh Liga Indonesia dari Aceh sampai Papua, tontonin tuh. Kita provide data-data dan sebagainya gitu. Iya. Perlukah naturalisasi lagi? Kalau saat ini udah hampir cukup ya di semua lini. Kan kalau dulu kayak nggak ada kiper nih, misalnya kita main lawan Argentina nih, merasa kipernya kayaknya kurang deh. Langsung kiper didatangkan lah, 2 langsung. Matiin pas. Bahkan ada satu lagi yang belum dipanggil kan, Margono, Sirus. Kemudian kita kayaknya kurang penyerang, langsung datang penyerang. Kita kurang ini. Nah, sekarang tuh menurutku di semua lini udah hampir ada sih. Tinggal kalau mau cari di Liga Indonesia juga harusnya bisa gitu. Harusnya ada ya? Ini udah ada 2 tim bahkan yang sama kuatnya gitu. Berarti akan ada sekitar 25 pemain yang udah bisa bersaing di situ. Itu kan belum yang U23 nih. Donitri itu masih ngantri loh. Donitri itu di sebelah kiri. Udah siap itu? Udah siap. Di atasnya Donitri masih ada kayak Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam tuh masih siap. Karena mereka kan membuktikan di Thailand kan. Sen Patinama tuh membuktikan bahwa gue masih bisa bersaing untuk masuk duel ke timnas gitu. Jadi national pool tuh masih aman Bang, tanpa harus naturalisasi atau diaspora kita ini lagi ya. Ini tuh masih umurnya sampai Piala Asia tuh masih national pool kita masih kuat. Aku sih merasa masih kuat. 2027 berarti. Itu tuh masih fit ini tim ini. Tapi tetap harus meningkatkan kualitas liga ya. Karena liga, ini mereka akan cari jam terbangnya di situ soal pemain-pemain kita sebut tadi. Kalau liganya nggak maksimal, percuma juga. Takutnya masa prime mereka itu nggak bisa maksimal. Iya kalau itu ya. Tapi dengan 11 asing 7 boleh main, memang ini aku sih ngelihat karena suka nonton Persib ya. Beckham Putra itu bisa meningkat permainan ketika dikasih jam terbang oleh Bojan Hodak dan dia melawan pemain-pemain asing ini loh. Dia tuh mulai naik loh. Nah, ketika anak-anak Indonesia bisa fight terhadap kompetisi ini cukup sulit kan menembus line up sulit. Terus udah gitu ketika tampil lu harus lawan asing-asing, itu sebenarnya bagus secara mental dan secara peningkatan ini loh, fisik dan skill gitu. Cuman walaupun pada akhirnya ketika Beckham diturunkan kemarin gitu, itu juga masih belum sampai di level itulah. Katakanlah kan kalau Jay Incest tuh udah sampai di levelnya ya, udah nyampe gitu. Seri A. Iya, maksudnya di level minimal kan turun dikit gitu. Ini kan kayak di bawah Jay Incest juga masih agak jauh gitu. Ya artinya memang liga memang masih jauh juga gitu. Iya. Kalau melihat tadi sempat ngomong Persib ya. Lawan Bangkok mainnya bagus loh. Matlok main bagus. Beckham Putra main bagus. Tapi kenapa beda ya ketika main di timnas menurut Irfan? Kalau secara level itu kan ACL tuh. Dan itu Asia Tenggara timnya. Kalau ketika di timnas yang terakhir tuh Irak dan Arab Saudi itu tuh ACL Elite kalau di klubnya tuh. Levelnya memang udah satu level naik. Dan ya ACL Elite dan ACL tuh dan itu kan bukan Asia Tenggara ya, Arab Saudi dan Irak, negara timur yang secara langganan timnas, langganan Piala Asia mereka lolos mulu ke semifinal gitu. Nah, kalau yang di Bangkok ini kan yang pertama masih bukan ini Bangkok ya, masih Asia Tenggara tuh masih bisa kelawan ternyata gitu. Ya, jadi tapi menurut lo apakah memang ya ini kembali lagi ya, kalau liga kita nggak ditingkatkan, kita levelnya ACL tuh dan itu kualifikasi loh, nggak langsung main. Ini udah cukup lama kita terpuruk di posisi itu. Ripan lihatnya seperti apa? Kalau apa yang harus dibenahi oleh PT Liga untuk bisa membenahi kualitas liga? Untuk liga juga gue nggak tahu ya cara membenahi. Tiap tahun aja regulasinya ganti. Ini setidaknya udah 3 tahun. Yang pertama ada finalnya, yang Borneo FC sempat unggul di putaran 1, kemudian ada di final mereka jadi kesalip gitu, jadi Persib juara. Yang kedua kompetisi penuh. Yang ketiga sekarang ada penambahan pemain asing dengan liga yang nggak stabil dalam 3 musim aja kan itu tuh turbulensinya tinggi ya. Satu klub itu nggak bisa bikin rencana panjang sebetulnya. Dan itu berarti berimbas ke pemain juga, akan panjang juga secara kontrak nggak panjang, secara latihan, program latihan dan sebagainya nggak akan panjang. Itu tuh kan nggak bikin si pemain bisa dapat peak performance dan kualitasnya naik juga gitu. Peraturan liga perlu diganti? Kalau dibilang tadi kan kok nggak konsisten nih. Tiap tahun berubah, terus regulasi berubah terus. Tapi dari dulu emang berubah terus. Iya kan, dari kapan juga pasti berubah. Wilayahnya di 2, tambah jadi disatuin lagi. Ada finalnya lagi, nggak ada finalnya lagi. Tapi lebih nyaman dengan waktu Pak Joko Driono loh. Sorry gue sebut nama. Pak Joko Driono bisa membuat Copa di Samsu, kemudian akhirnya ISL di akhir pekan. Jadi ini memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk tampil di Copa Indonesia. Ya pemain senior fight di ESL. Sekarang kenapa nggak bisa? Udah mah dulu
pemain asingnya juga sedikit ya. Jadi makin banyak ruang untuk pemain lokal manggung kan. Gitu. Betul. Muncul Firman Utina, muncul Punarjo Astaman, Karis Sulianto, sekarang susah banget. Iya. Dapat pemain-pemain seperti mereka gitu. Iya, irisannya memang pada akhirnya kalau sekarang apalagi pemain asingnya banyak banget ya harus ada satu kompetisi lagi yang mengakomodir pemain lokal manggung sih. Karena makin banyak jam terbang itu makin bagus untuk tim ini sendiri. Kalau balik ke pecinta sepak bola, Ripan ya bisa orang udah tahu lah, lo di Simamaung, lo ngomongin Persib, fasih banget. Dan pasti dalam hati yang paling kecil, biarpun lo ada di era di nasional ya, sebagai presenter sama amat di Sport 77, tapi kan lo pasti punya lingkup kecil yang Aing Bandung ya, Persib nu Aing gitu. Persib gimana? Apakah sudah bisa membawa sepak bola kita lebih baik? Persib untuk saat ini adalah Persib yang disetting untuk fit ke Asia kalau menurutku. Nggak mau nyari hat-trick juara? Kayaknya nggak. Karena ternyata bermain di Asia dan bermain di Liga Indonesia itu berbeda. Persib tuh dua musim bermain dengan cara main Liga Indonesia yang berlama-lama dengan bola. Gagal. Eksplosif di sudut kanan dan sudut kiri dengan adanya Ciro dan David di situ. Nah, di musim lalu ketika pertama kali kita lolos ke Asia dengan cara ini kita gagal. Dengan cara David berlama-lama, Ciro berlama-lama, eksplosivitas di Liga Indonesia tuh ketika main ke Asia beda. Asia tuh main ternyata pakai sistem. Bukan yang lu dapat bola bisa ngelewat 2 pemain. Kalau di Indonesia berhasil tuh. Tyron bisa ngelewat 2-3 pemain. Ternyata pola ini tuh kalau di Asia tuh beda. Ada sistem kerja yang harus diganti dan Bojan Hodak kayaknya mengganti ini deh. Kalau Bang Tio perhatiin sekarang Persib mainnya nih. Mark Locke, Lucho, passing geser ke kiri. Di kiri tuh biasanya kalau 2 musim yang lalu ketika juara tuh Ciro tuh langsung wor gitu. Tapi ini enggak. Ini ketika Barus pegang bola, cari momen, 1, 2, enggak dapat momen balik lagi tuh ke belakang. Sabar. Balik lagi ke Putros, balik lagi ke back, balik lagi ke kiper. Main lagi dari nol, build up lagi, pelan-pelan lagi, geser ke kiri. Beckham Putra kalau di Liga tuh bisa tuh 1-2 pemain lewat dijatuhkan atau dia syuting. Kalau di Asia dia tahan dulu, nggak bisa balik lagi. Seperti itu dan lawannya pun sama tuh, cuman geser dong, geser. Artinya Asia tuh hanya butuh 1-2 momen dalam 90 menit. Nggak selamanya lu harus mengancam gawang gitu. Jadi 1-2 momen yang itu berhasil dilakukan ketika melawan yang pertama Lion City Sailor. Ya, sayang kebobolan terakhir ya. Iya, sayang kebobolan terakhir yang kalau Bojan bilang, nah, kalau di Asia tuh nggak bisa tuh hilang konsentrasi walaupun lu ngerasa udah tinggal 4 menit terakhir, konsentrasi tetap harus kan. Itu pelajaran juga untuk Persib sih. Nah, yang itu diganti ketika lawan Bangkok, mereka konsentrasi full kan, 90 menit tuh. Tapi secara main gitu, kita cenderung akan bosan menontonnya. Tapi inilah sistem yang cocok untuk Asia memang. Geser, passing. Kita lihat Ulian Baros tuh pertama kali aku lihat, ini kan kita, kalau aku sebagai orang Bandung dan teman-teman yang nonton Ciro tuh kan superior banget di sebelah kanan. Eksplosif, ya. Ketika Ciro pegang bola itu adalah keajaiban yang akan tercipta apa nih gitu. Gol, apa tekuk, apa gimana. Tapi ketika lihat Baros kan awalnya ini bukan pengganti Ciro yang sepadan awalnya aku melihat gitu ketika nonton di TV. Nah, aku tuh pertama ke stadion nonton tim ini ketika yang lawan Lion City Sailor. Kalau kamera kan menyorot bola kan. Ketika bola di kiri tuh pasti kameranya ngikut bola kan. Kita kan selama aku nonton di TV kan nggak ngelihat pergerakan si Baros. Nah, ketika nonton langsung di stadion, kelihatan ternyata emang ini orang yang with the ball nggak terlalu jago, tapi tanpa bolanya bagus. Dia jago tuh cari ruang tuh. Dan ketika lawan Bangkok itu terlihat tuh. Jadi Baros itu tipe yang dapat bola paling dalam satu pertandingan 4-5 kali. Tapi itu momennya penting semua. Momen assist, momen key pass, momen attempts gitu. Jadi dia satu umpan kejung yang cetak gol dan satu lagi cetak gol. Itu golnya keren banget tuh. Iya, dia ada di situ. Dan Eliano ada di situ kan. Dari back kiri dia potong ke tengah, ada 2 orang di situ. Hanya momen itu Eliano pun adanya. Setelah itu dia defense lagi. Nah, ini adalah sistem yang diciptakan Bojan di Asia dan ini untuk dua pertandingan awal berhasil ya. Lawan Lion City berhasil dan away lawan Bangkok itu agak sulit ya kita menang di away di Asia dan lawan Bangkok dan itu bisa terjadi oleh tim ini gitu. Masalahnya sistem ini tidak fit di Liga Indonesia. Lagi-lagi ketika di Indonesia lu nggak bisa main sistem. Kan Eliano bilang ketika di Indonesia tuh kayak cuma punya 2 taktik loh. Ketika bertahan langsung counter. Ketika counter langsung defense lagi gitu. Itu Tom Haye bilang juga ya. Masalah ritme. Ritme dan tempat main cuma defense nyerang gitu tuh. Kalau di Asia tuh ada stay, ada diem gitu. Ada stagnan buat ngebongkar tuh beneran diem banget. Gak gerak tuh si pertahanan. Cara ngebongkarnya kan dengan gerak tanpa bola kan.
lebih mikir lah gitu. Kalau Liga Indonesia memang sporadis aja gitu, terus ya itu kan berhasil. Orang-orang kayak David, orang-orang Brasil dia berhasil lah, dia pegang bola, tekuk 1-2 pemain, langsung hilang space kan pasti. Di Asia tuh nggak bisa kayak gitu. Nah ini yang terjadi ketika Persib di musim ini, mereka tuh lagi ngeganti cara main ke Asia, termasuk back yang tinggi-tinggi. Aku pertama kali Bang nonton Terasil Dangda kalah duel Bang. Kita selama ini nonton Terasil Dangda kalau datang ke Jakarta tuh dia tuh dapat bola, bahaya, dapat mulu kan. Untuk pertama kali aku nonton kemarin di Bangkok, ada bola crossing ke Terasil, kalah. Anjing kita, walaupun dia udah tua ya. Tapi wah akhirnya ada momen Terasil kalah duel nih gitu, oleh pemain Persib. Ini artinya memang Bojan sudah menyiapkan 2 back tinggi di belakang. Dia udah menyiapkan di depan seperti apa gitu. Walaupun memang pada akhirnya ada kritik bahwa di liga ini nggak ini nih jelek gitu, permainan tuh nggak kayak Tyron, nggak kayak Zero, nggak kayak David. Tapi kalau dilihat lebih memutar balik cara melihatnya, tim ini memang fitnya ke Asia. Makanya kalau ngelihat Persib di Asia lebih nyaman dan lebih menjanjikan. Betul, bagus banget. Ya itu sistem itu ternyata, sistem yang tidak berlama-lama dengan bola, sistem yang geser-geser. Ini pula yang membuat Tom Haye belum dapat, dalam tanda kutip belum dapat tempat di Asia. Belum dapat panggung. Belum dapat, karena kan Tom Haye kan kayak Pirlo kan main bola lambung ke daerah, bola lambung ke sini. Asia nggak main bola lambung ternyata. Gua demen nih kalau ngomong Pirlo, ya kan? Emang tuh the best playmaker itu. Iya. Ternyata Asia itu bola-bolanya harus bola-bola pendek terus bareng-bareng merapat ke depan gitu. Belum ada tuh. Jadi memang Tom Haye pun belum dapat tempat nih kalau untuk yang Asia. Karena di situ ada Lucho sama Klopp. Tapi kalau tadi lu bilang fit buat Asia, gimana pemain lokal kita? Apakah sudah dapat panggung untuk Persib bermain di level Asia? Untuk kayak Adam Ali sih sudah. Ya, kakak kasihan loh, kakak nggak main-main nih. Iya, karena kakak kan main di liganya pun 1-2-3 kan. Jadi memang harus lebih meningkatkan lagi si performnya. Cuman kalau untuk lokal yang di Persib sekarang ya, mau nggak mau ini akan menjadi pelajaran penting buat dirinya, karena mereka akan mengalami ada di situ, mengalami lihat langsung main cara Asia gitu. Itu dulu mungkin pelajaran yang diambil. Ya syukur-syukur bisa ngambil tempat di situ sih. Tapi gue lihat Teja tuh gokil sih. Pertama main dia nggak pernah, dia takut build up, buang-buang bola. Kemarin di Asia main bisa build up loh, Teja. Top itu gue bilang. Dia kembali, gue rasa sih pantas ya untuk dicoba di tim nasional. Teja Pakualam. Iya, Teja kan selama ini ada masalah disinyalir ada di nggak bisa set up kan. Tapi akhirnya pelan-pelan dia pelajari juga, karena Adam Prisbeck juga masih ada cedera ya. Iya, masih cedera ini itulah, belum bisa fit main, sekalinya main langsung bobol kan dia. Jadi saat ini Teja lagi jadi kiper nomor 1-nya si Persib Bandung. Berarti Ripan sangat setuju bahwa Persib saat ini fokusnya ke Asia ya? Iya, lagi fokus ke Asia. Jadi kayaknya Bojan tuh lagi bingung mindahin deh. Ini tim yang fit sistem Asia ini gimana cara mindahinnya ke Liga Indonesia gitu. Iya, Liga Indonesia lagi-lagi kan with the ball gitu, dengan tempo yang cukup cepat gitu. Pergerakannya pakai bola, pakai dia Latin banget lah kita tuh. Ketika dapat bola sergap langsung hajar pelanggaran kayak gitu kan. Nah, ini lagi mindahin nih. Kalau misalnya main kayak gini, ntar di Asia aja takutnya acak-acakan kan. Gitu. Lebih baik fokus ke 1 ya. Tapi di Liga 1-nya juga ya 4 besar lah. Prioritas, jadi pada akhirnya kayaknya prioritasnya ini dulu deh gitu. Prioritas lolos dulu grup di Asia gitu. Walaupun memang ada yang ke situ. Liga Indonesia pun masih ada Berguinho, masih ada William kan yang bisa main di situ. Kayaknya ntar kan ketika udah lolos ke babak selanjutnya di Asia, mungkin ini mulai dibenerin lagi dari Liga Indonesia jadi. Oke, kalau melihat dari pemain yang progresnya paling bagus di Persib siapa menurut Ripan saat ini? Kalau yang baru datang Baros, progresnya bagus banget. Ramon belum ya. Tapi secara sistem dia masih bisa jadi sistem pemantul ya, kalau secara sistem. Tapi kalau secara catatan gol sebagai striker dia belum. Tapi backnya Edan Kalau backnya top Persib sekarang? Iya, kalau back cukup rapih. Apalagi kan di Asia bisa main 11-11-nya tuh. Jadi kita lihat bisa Barba kelihatan banget pinternya gitu. Terus Putros juga determinasinya bagus. Yang jelas sih mereka sekarang punya keunggulan di bola atas. Ketika kita ada duel-duel bola atas, kita cukup nggak kewalahan nih. Itu mungkin yang diubah, karena di musim lalu kita sering dapat bola-bola di belakang garis, kita suka tembus tuh Nick sama Franka tuh. Iya. Kalau boleh tahu sih, tadi lu udah ngomong timnas ya, terus ngomong Liga 1 sama Persib. Pernah nggak ngerasain down banget sebagai fans sepak bola? Down banget ya? Apa momen yang paling lu inget? Anjir, gue malas banget nonton bola, anjing sedih banget gitu apa? 2012, ketika dualisme sih. Dualisme? Iya, ini yang menyebabkan potensi-potensi. Jadi, sebelum lu lebih sedih 2012 daripada lu gagal Piala Dunia?
Wah itu mah sedih banget lah kalau itu mah. Piala Dunia mah udah beyond itu, udah Piala Dunia udah paling atas coy. Gila itu semua orang lah, udah gak usah dibahas Ya, itu semua ya, orang ya. ya. Tapi 2012 kenapa lo ngerasa? 2012 itu kita pernah punya Liga U21 yang menghasilkan Deddy Kusnandar dan Ya. itu tuh tim Sawangan bagus semua tuh. Deddy, Egy, Sahargin Nanjar, Ferdinand Sinaga, Jajang Mulyana, itu tim bagus. Itu anak muda yang akan bisa mewakili kita di pentas 5 tahun ke depan gitu awalnya. Kemudian manggunglah mereka di SEA Games 2011. Bagus kan? Egy, Tibo, Petri Swangga, Septia Hadi, Abdul Rahman, Gunawan Dwi Cahyo. Wah, bagus final kita kalah sama Badrol. Oke, nggak apa-apa. Tapi secara permainan Badrol Malaysia. Iya kan? Si Badrol. Badrol Bahtiar coy. Ada final. Badrol. Iya. Tapi secara permainan kita oke lah. Tibo main bagus, semua main bagus. Kurnia Mega, kita punya kiper yang bisa jadi 5 tahun ke depan ini bakal jadi kiper timnas nih, senior dan sebagainya. Tim ini tuh harus berhenti berkembang ketika ada dualisme. Saat 2012 ada LPI, ada ISL. Setelah itu timnasnya yang bisa mewakili yang secara resminya kan IPL kan, yang Andik dan kawan-kawan itu Andik, Taufik, Randy dan sebagainya. Tim ini gagal berkembang, termasuk timnya Samsir yang lagi di Uruguay itu harusnya kan mereka bisa ngikut. Jadi setelah antriannya tuh abis timnya Tibo dan kawan-kawan Tibo, ada timnya Samsir dan Alvin. Makanya 2013 mereka main SEA Games juga kan, tim ini yang masuk final juga sama-sama. Tapi dua generasi ini gagal karena 2014-nya berhenti lagi. Itu sih gue yang harusnya tuh Alvin. Jadi kita nggak bisa nyalahin bahwa kenapa Samsir sekarang nggak bisa main bola level tertinggi, kenapa Alvin. Itu mereka tuh ada di fase-fase dualisme, berhenti liga loh. Berhenti yang timnas yang ngaco gitu. Jadi blueprintnya bener tuh ya, blueprintnya bener padahal. Itu mah bener. Itu kan tim Uruguay sama tim yang ESL U21 saat itu tuh bagus-bagus bang. Itu kita bisa bikin 3 tim bagus, ditambah tim bawahnya lagi nih. Ya kayak yang dibikin Sintayong sekarang lah, tim 1, tim 2-nya bagus, belum ada Donitri lagi, di bawahnya masih ada Ezi Buffon dan kawan-kawan, di bawah Jan Slevan gitu. Itu tuh hampir bener tuh blueprintnya. 2012 berhenti, 3 tahun kemudian 2015 harus berhenti. Kita baru mulai lagi 2016 dan 2017 baru liga resmi lagi. Hilang nih generasi ini. Generasinya Samsir, Alvin Tua Salamoni, Manhati Lestusen. Pernah mereka dites di 2016 masuk final kan, dengan tanpa kompetisi pun masuk final nih timnya Boas. Tapi ya gagal. Itu sih yang membuat agak kesal, harusnya tim ini tuh bisa jadi ada di tim nasional, ada di tim senior tulang punggung. Setelah itu generasinya udah kita jadi diaspora dan sebagainya. Makin dinamis sih perkembangannya. Tapi itu katanya banyak yang gue gak tahu. Gue pengen nanya ke lo. Kegagalan itu, hancur leburnya di saat itu, lu percaya dengan ada mafia bola yang merusak itu? Nggak tahu, iya mungkin ya. Itu kan mafia itu selalu didengungkan di ini, tapi kita nggak pernah tahu gimana. Lu percaya nggak sih ada mafia bola yang merusak sepak bola kita? Percaya nggak percaya? Percaya. Meskipun ada tim investigasi mafia bola lo pernah ada lo? Iya itu kayaknya hampir setiap musim, tiap ada hal-hal janggal, tim investigasi ada lagi. Tapi terjadi lagi. Sepak bola kita kayak nyaris doang ya. Kalau kita cerita hampir 1 jam nih nyaris. Yang nggak nyaris Piala SEA Games ya. Akhirnya aku kan juara. Kita kan selalu ngedenger ya dulu. Aku kan nonton bola setidaknya mulai ngerti di 95 lah. Timnya Kurniawan yang masuk SEA Games tuh. Anak-anak Primavera. Dikirim masuk SEA Games. Bima Sakti, Kurnia Sadi lain-lain. Gagal tapi lolos ke semifinal saat itu ya. Kemudian ada lagi 97, kita masuk final tuh yang jersinya Mikasa di Jakarta. Kita ada penalti kan lawan Thailand. Dari situ tuh nyaris. Aku tuh sampai bilang, gue pernah nyaksiin gak ya tim ini ngangkat piala gitu. Apakah nggak akan pernah ngangkat piala ya? Nah, itu tuh SEA Games walaupun itu U23, gue nyaksiin akhirnya. Itu nggak nyaris tuh. Yang Marcelino Beckham dan kawan-kawan, Indra Safri untuk ngangkat piala, alhamdulillah tuh ngangkat. Makanya gue kadang AFF tuh gue masih penasaran, gue pengen tahu. Gue tuh nonton AFF dari generasi pertama yang kita semifinal kalah, Robby Darwish kalah lawan Tiger. Iya Tiger. Tiger 96, 95. Itu superior tuh kita, Peru Sandria di babak penyisian. Bagus banget. Pas semifinal 3 backnya tembus tuh, gue ingat banget. Terus Robby Darwish bilang, ini kita agak bingung main 3 back sejajar katanya gitu. Jadi harus ada libero atau harus 3 back gini. Setelah itu tuh nyaris semua, 97 nyaris, 2002 nyaris. Nyaris semua, 2004, 2000 berapa lagi ya kita? 2010 nyaris banget. Nyaris banget itu ya. Banyak lah nyaris. Baru yang SEA Games tuh, akhirnya nangis gue bang.
Sama Walaupun lah. itu U23 yang maksud gue, Iya. dari perjalanan panjang ini akhirnya gue nonton ya anak-anak ini ngambil piala, makanya gue sangat hormat sama tim-tim yang anak-anak U23 yang waktu itu dapat medali emas tuh. Iya. Sedihujat apapun mereka sih, tapi dalam hidup gue mereka tuh pernah memberikan 1 emas gitu. Betul. 91 tuh gue nggak nonton. 89 91 tuh kita terakhir medali emas sebelum kemarin. iya, Widodo Ciputa kan cerita, gue dulu Kasar tadi cerita, kita di Filipina menang adu penalti gini, tapi aku nggak nonton saat itu, jadi gue nggak tahu gitu. Nah yang ini nonton nih, yang Rizky Ridho, gimana Sananta, cas gitu, lemparan ke dalam gitu kan, wah ini nih gitu, canggih. Nah gue tuh pengen nonton lagi AFF juara, gitu. Piala Asia akhirnya nonton ke fase selanjutnya, udah pernah tuh yang zaman Sintayong kita lolos ke babak selanjutnya kan. Oh yang U23. Enggak, U23 ya semifinal. Piala Asia senior kita kan lolos. Oke. Yang lawan Australia apa akhirnya di 16 besar. Kan selama ini tuh fasenya kan berkembang ya. Iya. Pengen nonton Indonesia di Piala Asia, berhasil. Nonton Indonesia Putra gitu. Habis itu pengen nonton Piala Asia, lolos dong sekali karena 2007 tuh hampir ya. Akhirnya lolos gitu. Nah, si fase-fase ini tuh pelan-pelan cukup terjawab sih kalau di aku gitu. Nah, tinggal yang Piala AFF belum juara, Piala Asia pengen berprestasi lagi, dan Piala Dunia itu deket banget. Yang sangat gue sesalkan tuh, anjir deket banget ini anjir. 180 menit. Dulu tuh nyarisnya AFF, ini nyarisnya ini nyaris Piala Dunia. Gila, keren gak sih itu? Dulu nyarisnya AFF coy, sekarang nyarisnya Piala Dunia anjir. Naik level lah ya. Naik level gitu. Ya, tinggal nanti apapun keputusan PSSI kita harus hargai ya. Tapi kalau gue pribadi, cari pelatih yang benar ya. Buat kita ke depannya Piala Asia 2027, Piala Dunia 2030. Sebelum gue dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, gue pengen siaran tuh, pemirsa Indonesia menghadapi Argentina, Indonesia menghadapi asli. Sekarang masa gue ngomongin negara orang mulu? Asli. Pengen. Hampir kita, Bos. Hampir kita lolos Piala Dunia. Gue udah nazar. Nazarnya apa? Wah, segala macam, udah botak lah, udah mau ngasih ini, ngasih itu. Wah, udah segala rupa gue kemarin, Bang. Gue nazar, gue boleh cerita ya? Boleh. Gue nazar gue belum nyebutin ke orang sih, tapi gue udah ngomong ke bini gue. Gue pengen jalan dari rumah Jagakarsa ke RCTI, bawa bendera Indonesia. Kalau bisa lolos. Karena gue pernah ditangkap polisi waktu Roma juara kan, gue di Bundaran HI tuh. Udah, nggak sebok ya kan, bawa bendera Roma. Yang juaranya orang lain lagi. Iya, orang lain, bener kan? Nggak penting yang juara Roma gitu. Iya. Ini Indonesia. Iya. Belum takdir, Aku yang nazarnya apa? Botak, rambut botak. Serius mau botak? Iya, serius botak. Terus aku mau ke pesantren, mau bagi-bagi ke anak. Gue udah niat, gue udah nyari. Kata gue teh. Terus satu lagi gue mau beli jersey termahal. Jadi ada jersey timnas Iputu Gede itu harganya 11 juta apa di IG. Gue beli nih, gue udah. Jadi Piala Dunia gue mau nonton, gue mau pakai jersey kayak Bimo, kayak Ganindra Bimo cowok yang. Oh yoi. Tapi Iputu Gede ya? Iya, mau beli jersey timnas yang selama ini gue rasa mahal, gue beli deh karena ini Piala Dunia, gue pengen nonton Piala Dunia pakai jersey yang selama ini gue tonton gitu. Siapapun itu yang mahal, yang kan banyak jersey mahal ya, yang jersey zaman dulu gitu. Nah, gue mau beli itu. Nggak terlaksana. Mungkin 2030. Mungkin sih. Insya Allah. Mungkin sih. Insya Allah ya. Mungkin. Tuh kan? Gue gak salah manggil bintang tamu. Ini pengetahuan bolanya top loh. Pantas jadi podcaster terbaik ya di Jebret itu ya. Semoga jadi podcaster terbaik di Indonesia. Jadi karena orang-orang seperti Ripan ini harus ada buat sepak bola kita. Harus ada. Kritis. Betul. Wah, maksudnya gue. Lintas generasi. Asli. Lagi, Ban. Udah hadir. Bang Tio aman. Harapan terakhir ya, lu untuk sepak bola kita dan timnas apa? Harapan terakhir, ini sih harapan yang aku doa tiap tahun ya, tiap 31 Desember, gua nggak mau ada korban jiwa lagi, Bang. Dari atas nama sepak bola Indonesia apapun itu ya, ada korban nggak mau. Itu selalu doa, semoga tahun depan nggak ada korban. Itu paling utama di atas prestasi apapun menurutku. Itu udah prestasi nomor 1. Rinding gua. Serius. Berinding gua. Itu tuh jangan. Nah, untuk timnas kalau untuk timnas prestasinya ya semoga, kalau ini kan udah deket ya. Semoga sebelum kita meninggal bisa nonton timnas Indonesia di Piala Dunia sih. Amin ya Allah. Amin. Serius itu kayaknya harapannya mulai ada ya ketika kemarin tinggal dibedakan oleh 2 match gitu. Kan kita nggak pernah sedekat itu dari dulu ya, Bang. Iya. Nonton kualifikasi tuh kayaknya kalah mulu dari babak pertama. Itu tinggal 2 lagi nih. Ronde 2 kita udah bubar. Iya, ronde 1 bubar. Semoga nanti 2030 ronde 3 kita lolos langsung ya. Iya, lolos langsung sih, itu sih. Iya. Dengan pemain-pemain yang potensinya sekarang ada, dan secara berjalannya waktu juga kan pasti ada bibit-bibit baru lagi kan. Siapa tahu ada buas-buas baru yang tiba-tiba kan 2004 ada orang kayak Bos dari PON gitu. Iya, siapa tahu ada kayak gitu kan yang bisa fit ke timnas. Keren loh point of view lo.
Sumpah keren. Lu benar-benar pecinta sepak bola gitu loh. Iya Yang lah, bisa tampil di TV gitu. Iya, iya. Karena cuma nonton Liga Indonesia sih. Gue Liga luar jarang nonton juga. Gak apa-apa, justru itu kan cikal bakal timnas kita. Iya, iya, iya. Itu dia itu. Nuhun Rifan Pranita. Sama-sama. Sehat selalu, sukses terus ya. Terima kasih Bang. Untuk karirnya semoga semakin melejit. Amin. Ya. Terima kasih. Ada harapan yang sempat tumbuh indah, lalu perlahan memudar dan sirna. Rasanya perih, seolah langit ikut runtuh. Tapi percayalah, yang hilang hari ini hanyalah jeda. Sebelum harapan yang baru kembali menyapa dengan cahaya yang lebih terang. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Flow TV. Di atas kertas akan kembali di episode berikutnya. Diodo Grosano.